Good morning student. Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar hari ini bahasa Inggris. Sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar mengenai simple present tense. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Without any further ado, let's get started. Nah, kapan sih kita gunakan simple present tense? Simple present tense itu kita gunakan ketika kita ingin mengungkapkan sebuah fakta. Contohnya, the sun rises from the east. Matahari terbit dari sebelah timur. And that's the fact. Kemudian ada rutinitas atau kebiasaan. Contohnya, we pray 5 times a day. Kita sholat 5 kali sehari. Yang ketiga ada perintah atau larangan. Contohnya, close the door. Tutup pintu itu. Dan ada jadwal tetap. Contohnya, the class starts at 7:15 in the morning. Kelas dimulai jam 7.15 di pagi hari. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kalimat dengan pola simple present tense? Yang pertama yang kita butuhkan adalah subject. Kemudian ada kata kerja verb, yang nanti bisa kita tambahkan s atau es di belakangnya sesuai subjek dari kalimat tersebut. Kemudian kita punya object atau complement dan pelengkap. Contoh kalimatnya, saya bermain bulu tangkis, I play badminton. Kami bermain bulu tangkis, we play badminton. Dia laki-laki bermain bulu tangkis, he plays badminton. Dia perempuan bermain bulu tangkis, she plays badminton. Dan bisa kita lihat di sini, ketika subjeknya he dan she itu kata kerja play-nya ditambahkan huruf S. Nah, apa saja sih subjek yang kita tambahkan huruf S atau es di belakangnya? Subjek itu adalah he, she, dan it. Dia laki-laki, dia perempuan, dan subjek yang untuk benda. Contoh kalimatnya, he plays football. Dia laki-laki bermain bola. Kata dasar plays adalah play. Kita tambahkan S karena subjeknya adalah he. Kemudian ada he goes to school. Dia pergi ke sekolah. Kata dasar dari goes adalah go. Nah, kita tambahkan es karena subjeknya he. Kemudian juga ada she. She cleans her room. Kata dasarnya clean. She washes her clothes. Kata dasarnya wash. Dan yang terakhir kita punya it eats fish. Kata dasarnya eat. Nah, kenapa kita tambahkan SES dan S itu? Karena subjeknya adalah he, she, dan it. Kemudian perhatikan lagi di sini, ada kata kerja yang ditambahkan S, ada kata kerja yang ditambahkan ES, and why is that? Kenapa ya? Jadi, kata kerja yang ditambahkan ES itu adalah kata kerja yang berakhiran huruf X. Contohnya, my brother fixes his friend's laptop. Saudara laki-lakiku memperbaiki laptop temannya. Kata dasar dari fixes adalah fix yang berakhiran X. Makanya kita tambahkan ES. Kemudian kata kerja yang berakhiran huruf CH. Contohnya, she watches cartoon every Sunday morning. Kata dasar watches adalah watch. And then we have SH. Ahmad washes his shoes twice a month. Washes kata dasarnya adalah wash. Then we have O. Contohnya, he always does his homework at night. Kata dasar does adalah do yang berakhiran O. Jadi ketika kata kerjanya itu berakhiran X, CH, SH, dan O, kita tambahkan ES di belakangnya. Nah, itu jika subjeknya ini ya, he, she, dan it. Bekerja itu bahasa Inggrisnya work. Mereka bekerja di bank. They work at the bank. Dia laki-laki bekerja di bank. He works at the bank. Speak, berbicara. Saya berbicara bahasa Inggris dengan lancar. I speak English fluently. Dia perempuan berbicara bahasa Inggris dengan lancar. She speaks English fluently. Nah, gimana sih kita bisa tahu kalau suatu kalimat itu menggunakan pola simple present tense selain kata kerjanya berbentuk dasar dan ditambahkan S dan IS seperti yang tadi? Nah, penandanya itu biasanya kita menggunakan kata keterangan waktu di situ. Contohnya, setiap hari, every day, setiap minggu, every week, setiap bulan, every month, setiap tahun, every year, 4 kali, 4 times. Ini tergantung ya, kalau misalnya 6 kali ya berarti 6 times, tergantung angkanya.
Nah, ketika kalimatnya menggunakan every day, every week, every month, every year, dan kata kerjanya seperti yang tadi itu bentuknya, nah itu kemungkinan kalimatnya adalah simple present tense. Kemudian kita juga punya adverb of frequency, seberapa sering kita melakukan sesuatu. Ada selalu, always, sering, often, kadang-kadang, sometimes, jarang, seldom, or rarely, satu kali, once, dua kali, twice. Jadi selain menggunakan kata time seperti yang sebelumnya, kita juga bisa gunakan satu kali itu pakai once dan dua kali adalah twice. Nah, ketika kalimatnya sering menggunakan ini ada always, often, sometimes, dan yang lainnya, itu berarti kemungkinan kalimat itu adalah simple present tense. Contohnya, my mother goes shopping twice a week. Ibuku pergi belanja 2 kali seminggu. My mother goes to work every day. Ibuku pergi bekerja setiap hari. I always do my homework at night. Saya selalu mengerjakan PR saya di malam hari. My brother sometimes does his homework at night. Saudara laki-lakiku kadang-kadang mengerjakan PR-nya di malam hari. Oke, sekarang kita masuk ke the negative form atau bentuk negatif, atau gimana sih cara bilang tidak dalam bentuk kalimat simple present tense. Nah, bahasa Inggris tidak itu untuk simple present tense adalah don't yang berasal dari kata do not dan doesn't yang berasal dari kata does not. Oke, berarti cara bikin kalimatnya gampang aja. Kita butuh subject, kemudian ada tidak, don't or doesn't tergantung subjeknya, dan ada object or complement. Contoh kalimatnya, I don't eat fish. Saya tidak makan ikan. Nah, kalau kita baca I don't eat fish, itu berarti bukan kita nggak lagi makan ikan, tapi kita benar-benar nggak makan ikan gitu. Mungkin karena alergi atau emang kita nggak suka ikan. Itu konteks kalimatnya. Ya, I don't eat fish. Kemudian kami tidak makan ikan. We don't eat fish. Dia laki-laki tidak makan ikan. He doesn't eat fish. Dia perempuan tidak makan ikan. He doesn't eat fish. Nah, di sini bisa kita simpulkan sama seperti yang tadi, ketika subjeknya I, you, they, we, itu kita gunakan don't. Sementara ketika subjeknya he, she, dan it, kita gunakan doesn't. Contohnya, untuk don't, I don't wake up at 6 in the morning. Saya tidak bangun jam 6 di pagi hari. You always don't do your homework by yourself. Kamu selalu tidak ngerjain PR sendiri. We don't go to school every Friday. Kita tidak pergi ke sekolah setiap hari Jumat. And they don't eat pork because they're Muslims. Mereka tidak makan babi karena mereka Muslim. Nah, kita bisa lihat di sini yang menggunakan don't adalah I, you, we, and they. Bagaimana dengan doesn't? Yaitunya she doesn't wake up at 6 in the morning. Dia tidak bangun jam 6 di pagi hari. He doesn't go to school every Sunday. Dia tidak pergi ke sekolah setiap hari Minggu. Dan ada it doesn't eat meat because it's herbivore. Dia tidak makan daging karena dia herbivora. Nah, bisa kita simpulkan menggunakan doesn't adalah she, he, dan it. Gimana sih cara bertanya menggunakan simple present tense, the interrogative form? Yang kita butuhkan adalah do and does. Melihat bentuknya udah tahuan ya siapa yang menggunakan do, subjek apa yang menggunakan do, dan subjek apa yang menggunakan does. Oke, ketika bertanya itu do or does sih kita taruh di depan tuh. Do or does, kemudian ada subject dan ada object. Contohnya, do you like spicy food? Apakah kamu suka makanan pedas? Do they like spicy food? Apakah mereka suka makanan pedas? Does she like spicy food? Apakah dia perempuan suka makanan pedas? Does he like spicy food? Apakah dia laki-laki menyukai makanan pedas? Nah, di sini yang pakai does adalah she and he. Jadi, contohnya yang menggunakan does itu adalah he, she, it. Berarti subjek selain ini menggunakan do ya. Contohnya, does he play football? Apakah dia bermain bola? Jawabannya kalau iya, yes he does. Kalau tidak, no he doesn't. Kemudian ada she. Does she have a brother? Apa dia punya saudara laki-laki? Kalau iya, yes she does. Kalau tidak, no she doesn't. Does it eat carrot? Apakah dia makan wortel? Kalau iya,
Yes, it does. Kalau tidak, no, it doesn't. It's pretty easy. Nah, jadi kalau secara kesimpulannya, bentuk simple present tense itu begini. They visit their family every year. Itu bentuk kalimat positifnya ya. Untuk menyatakan tidak, they don't visit their family every year. Kalau bertanya gimana? Do they visit their family every year? Jadi, mereka mengunjungi keluarganya setiap tahun. Mereka tidak mengunjungi keluarganya setiap tahun. Apakah mereka mengunjungi keluarga mereka setiap tahun? Yang kedua contohnya, she lives in Semarang. Dia tinggal di Semarang. She doesn't live in Semarang. Dia tidak tinggal di Semarang. Kalau kita nanya gimana? Does she lives in Semarang? Apakah dia tinggal di Semarang? Nah, ini adalah bentuk akhir atau bentuk kesimpulannya tuh dari simple present tense itu bentuknya begini. Kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat pertanyaannya ada. Nah, ini kalimatnya adalah he doesn't buy anything. Dia tidak membeli apapun. Di sini menggunakan doesn't untuk menyatakan tidak karena subjeknya adalah he. The guy next to me is worth your time because this extreme guy doesn't buy anything. I don't. Nah, pria ini mengatakan I don't, saya tidak. Dia tidak menghabiskan uang katanya. Di sini menggunakan kata don't karena subjeknya adalah I. Daniel has a lot of money, but he doesn't spend. Nih, he doesn't spend any of it. Di sini menggunakan doesn't karena subjeknya adalah he. And any of it, he is what people call a freegan. Instead of spending money on food, Daniel only gets it for free. Gets kata dasarnya adalah get. Nah, di sini menggunakan s karena subjeknya adalah Daniel, yaitu he, dia laki-laki. gets it for free. At restaurants, At restaurants he eats. Eats kata dasarnya adalah eat. he eats other people's unfinished meals.